Terus yang paling banyak di Indonesia yang menyebabkan pernikahan dini yaitu married by accident itu. Faktor yang kedua itu adalah perekonomian, perekonomian. Jadi Hi tips, welcome back to our YouTube channel. It's a VIP Vibes. Halo Mbak. Halo Ci. Oke, hari ini kita bahas apa nih? Bahas yang lagi tinggi di Indonesia. Rata-ratanya. Apa tuh? Perceraian yang diakibatkan pernikahan dini. Pernikahan dini ya berarti ya? Iya, faktornya pernikahan dini. Wow. Interesting. Karena di Kalbar sendiri, di tempat asal Mbak, tingkat perceraian paling tinggi. Di Ketapang. Karena pernikahan dini tuh. Karena pernikahan dini, jadi tuh di pengadilan agama tuh umur pernikahannya masih muda dan perceraiannya paling banyak. Misalnya baru nikah setahun 2 tahun. Wah, bentar banget ya? Gila. Bentar banget. Dan rata-rata umurnya itu tuh 20, 19, 21. Oh, berarti emang menikah pas mereka usianya di bawah 17 atau di bawah 19 gitu ya? Di bawah 19. Nah oke, mungkin sebelum masuk ke pernikahan dini kita artikan dulu nih apa sih pernikahan dini? Ya, apa sih pernikahan dini itu? Apa sih pernikahan dini? Apa Ci? Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memang usia dari kedua belah pihaknya itu di bawah umur. Di bawah umur kita itu berapa? Nah di Indonesia sendiri itu memang ada undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas umur 19 tahun. Untuk laki-lakinya maupun perempuannya. Oke. Jadi kalau orang yang menikah 20, 21 tuh masih terhitung dini guys? Enggak dong. Enggak ya? Karena kan di Indonesia sendiri harus 19. Di atas 19 itu udah bisa, udah legal. Udah legal. Udah legal. Berarti harus di bawah 19 baru nah, dini. Di bawah 19 tahun di Indonesia itu termasuk pernikahan dini. Tapi kalau misalnya dalam rentan waktunya, maksudnya kan standarnya nih 19, baru naik 1-2 standar. Gak tau ya, kalau perspektif aku pribadi itu masih dini ya. Aku juga dini. sama. 19 tahun tuh masih kecil banget untuk kita kan. Masih dini. Karena itu tergantung negara juga sih Mbak, dan norma sosial memang yang menetapkan kalau 19 tahun itu masih kecil ya itu termasuk pernikahan dini gitu. Aku aja 24 tahun masih peak. Masih kecil kenyes-kenyes ya. guys. Si gemes-gemes. Kenyes-kenyes. Terus apa sih Ci yang menyebabkan ya awalnya ya kita yang nyebabin tuh di Indonesia tuh rentan nikah dini. Kalau menurut Aci apa? Rentan nikah dini itu yang paling besar dan yang menjadi rahasia umum ya. MBA sih. Apa tuh CMBA? Married by accident. Wow, married by accident. Itu tuh yang akan kita kulik-kulik nih, yang akan kita bahas kenapa bisa MBA, kenapa bisa di bawah umur nikahnya. Iya. Pastinya karena pergaulan bebas. Pasti. Pergaulan bebas. Karena ekonomi juga. Itu karena ekonomi, terus ada tradisi di sebagian mindset, desa. Bener. Ya betul. Kalau yang tradisi itu kerasa sih Ci. Kalau di lingkungan Mbak ya. Oke. Maksudnya tuh setiap tahun tuh ditanyain kapan merit gitu. Padahal pengen banget kejawab kakek, nenek, om, tante masih 24 tahun gitu. Mereka tuh ekspektasinya udah di umur segitu udah punya ya, udah punya anak, udah menikah. Karena mungkin mereka tuh ngukur di diri mereka kan Ci. Iya, orang-orang di zaman dulu kan, ya. Iya, kalau secara tradisi itu kan dulu tuh orang 16 tahun aja udah pada nikah. Udah pada nikah, betul. 17 tahun udah pada nikah gitu. Terus yang paling banyak di Indonesia yang menyebabkan pernikahan dini yaitu married by accident itu. Karena kurangnya edukasi sih Ci. Iya betul. Kalau menurut aku. Jadi aku bakal tahu sih banyak yang gak setuju ya ini ya. Cuma menurut aku tuh sebenarnya
kalau boleh usul pendidikan di Indonesia tuh dari dasar ya, pendidikan sekolah dasar tuh harus udah diajarin tentang tentang seksual seksualitas, seksual pendidikan dan reproduksi. reproduksi gitu. Entah sedasar bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang lain atau tidak, yang privacy kita gitu loh. Terus kemarin berapa bulan yang lalu di lampu merah di Gulis, Mbak ada ngelihat gitu loh, kayak mungkin mahasiswa sama polisi ya, sama polisi gitu bagi-bagiin kontrasepsi, alat kontrasepsi gitu. Dan itu menurut aku bagus ya. Maksudnya itu kan salah satu cara untuk mengedukasi dan melindungi gitu loh, untuk jangan sampai terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut gitu. Tapi kebanyakan juga orang mengukur itu tuh belum normal ya, masih menganggap itu awam ya. Masih menganggap itu tuh jorok, kotor gitu loh. Padahal di zaman sekarang juga hal itu tuh memang harus kita pelajari teman-teman. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kita harus tahu betul-betul agar resiko kedepannya tuh kita juga tahu apa nih yang bakal terjadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu. Benar. Dan faktor yang kedua itu adalah perekonomian, perekonomian. Jadi tuh banyak anak-anak yang udah mutusin untuk ya udahlah nikah aja tuh karena mungkin nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Karena ngelihat misalnya perekonomian keluarganya tuh kurang memadai, kurang menunjang gitu, merasa kayak aduh apa aku beban keluarga gitu ya udahlah minta lamar aja biar menurut dia dan pasangannya bakal mengurangi gitu ya. Iya, bakal mengurangi, terus berumah tangga sendiri gitu loh. Dan padahal itu tuh malah memperunyam suasana betul. Memperkeruh keadaan gitu loh. Malahan tuh kebanyakan anak-anak muda sekarang yang memutuskan untuk menikah karena mengurangi beban keluarga malah ngebebanin akhirnya. Akhirnya ya. Iya, karena tuh jadinya 2 rumah gitu kan, 2 rumah tangga gitu loh. Malah akhirnya masih minta untuk kehidupan sehari-hari sama orang tua masing-masing gitu. Dari segi pendidikan juga gak sih, Ci? Iya betul. Faktor. Betul. Terutama bagi wanita. Menurutku ya, bagi para cewek-cewek nih. Itu tuh yang paling penting tuh memang pendidikan sih. Karena kalau kita menikah pun, masa kita jadi pembantu teman-teman? Masa kita jadi pembantu sih? Masa kita jadi babu sih di rumah? Pedes. Asri udah mulai pedes di episode kali ini. No. Bener banget. Bener kan? Bener. Karena ya itu kurangnya edukasi antara pasangan ya gitu. Dari perempuannya dan dari laki-lakinya juga. Bener gitu. banget. Yang akhirnya banyak mengakibatkan cekcok ini cekcok itu dan mengakibatkan perceraian gitu. Kurangnya apa sih tadi? Dari belum taunya emotional intelligence. Benar, emotional intelligence. Mentalnya belum siap. Dan itu tuh jarang disadarin sama teman-teman sekarang, Ci. Iya. Kayak sepengalaman aku, banyak orang yang memutuskan untuk menikah muda tuh hanya untuk wedding dream. Oh. Iya gak sih? Mereka tuh cuma memikirkan sepenggal malam pesta, malamnya doang ya, malam wedding doang. Kayak aku pengen pakai mua ini, aku pengen ngundang gestar ini, aku mau ngundang DJ Neldi misalnya, gitu kan. Tapi nggak mikirin after lo bangun jadi sepasang suami istri tuh gimana gitu. Apa yang harus lo lakuin gitu kan. Bener banget, yang akibatnya ya udah cekcok pisah karena itu sih. Betul. Dan ada juga nih orang yang bilang nggak tergantung umur kok. Memang mungkin sebagian tuh ada yang sukses menikah muda, ada. Betul. Cuman lebih dominan gagalnya. Yang gagal, iya setuju. Lebih dominan gagalnya. Karena itu tadi, ya mungkin secara finansial dan lain-lain kalian memadai. Secara emosional belum kan? Belum gitu loh. Rentan juga akan FOMO menikah.
fear of missing out ya. Karena Iya. teman-temanku banyak yang nikah nih. Iya. Padahal dia sendiri pun belum siap nih ternyata Belum ya. siap. Karena sekarang udah gak ada undangan birthday party lagi Ci. Oke. After party wedding sekarang. Oke. Iya. Udah merasa ya. Udah ngerasa ya. Udah ngerasa. Jadi Udah pada ngerasa. tunangan, pada nikahan Udah pada nikah, gitu. oke. Cuman faktor keluarga juga sih yang betul, menyebabin. Banyak sekarang kan orang tua tuh yang nuntut ya kayak misalnya nih, kan kebanyakan di Indonesia tuh orang lulus sekolah ya S1 lah ya, 22 sampai 24 lah gitu. Jadi kalau anak, apalagi anak cewek umur segitu belum nikah, orang tua tuh banyak worry. Gitu Kenapa loh. tuh? Banyak worry-nya karena takut ketuaan, Oke. takut nggak bisa ketemu cucu, takut nggak bisa dampingin pas nikah, Pas nikah. Oke. takut anaknya nggak laku mungkin ya. Terus ada juga orang tua yang takut karena pergaulan bebas. Oh iya, itu wajar sih. Ada Betul, yang betul. misalnya nih anaknya pacaran terus, tapi takut gimana-gimana Jadi mending gimana? nikah. Gitu. Iya betul. Tapi syukurnya tuh kalau orang tua aku sendiri tuh nggak ada nuntut-nuntut itu sih Ci. Sama sih untuk aku juga kita nggak diwajibkan nih kamu umur 25 udah harus nikah ya. Iya nggak Nanti ada. kamu dijodohin sama ini ya itu ya. Alhamdulillahnya aku nggak Nggak begitu. ada. Jadi akhirnya kita legowo aja gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kita pribadi ada di situasi yang ditekan orang tua itu juga pastinya pusing sih Ci. Pasti sih. Pusing mau nggak mau tuh kayak akhirnya ya udahlah apa nikah aja gitu ya sesuai kemauan orang tua. Tapi susah juga nggak sih kalau misalnya bukan kemauan kita sendiri? Susah lah karena Ngejalaninnya tuh bakal nggak ikhlas. iya, ya kan? ngejalaninnya bakal nggak ikhlas banget. Dan akhirnya yang menyebabkan pertengkaran. Iya itu salah satu faktor sebenarnya. Faktor banget, Iya. faktor tingginya tingkat perceraian. Perceraian. Kan. Dan akibat nikah muda tuh Ci. Yang setahu Aci misalnya pengalaman-pengalaman orang terdekat Aci ada nggak? Untuk pengalaman teman-teman terdekat aku sih nggak ada ya untuk sekarang ya. Karena memang pada fokus karirnya sendiri Mbak. Oke. Iya. Dan mereka juga paham nih kondisi mereka yang memang perempuan yang tangguh. Yang memang fokus karir, fokus kuliah, fokus sekolah. Iya. Gitu tinggi-tinggi lah ya. Dan aku sendiri juga memang sampai sekarang juga memang fokus ke karir aku sendiri. Berarti circle juga Circle mempengaruhi. mempengaruhi Iya. sih. Beneran, iya sih bener sih itu. Kalau misalnya kita di lingkungan yang orang-orang udah kebelet merit, lama-lama mungkin keikut ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi tuh bener-bener sekarang tuh harus bener-bener guys pintar-pintar pilih circle, pilih pergaulan gitu. Karena kita tuh udah di masa kita tuh bukan dididik di rumah lagi. Iya betul. Kita tuh sekarang tuh dididik di lingkungan. Di lingkungan itu juga termasuk. Dididik betul. di lingkungan bener banget. Dan stop normalisasiin kalau misalnya kalian nih basa-basi ketemu orang nanya kapan Nanya nikah. kapan nikah ya itu nggak etis banget. Nggak etis, nggak lucu, nggak asik. Iya. Gitu Lu nggak loh. asik men. Lu Nggak asik. perlu gitu karena tuh menikah tuh bukan hal yang bisa diukur ya. Betul. Bukan diperlombakan gitu loh. Bukan siapa duluan nih. Siapa duluan. cepat. No. Jangan sampai menikah untuk gagal. Iya, betul. Gitu aja sih. Karena kan kita sendiri yang tahu ya tingkat keberhasilan dan tingkat kemampuan kita bakal kedepannya nih apa sih, Bener. berhasil nggak, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Bener Gitu. banget. Kita sendiri yang tahu. Kalau dari Asri sendiri nih, menurut Asri tuh orang yang udah pantes oke nih gue mau jalan nikah nih sama pacar gue tuh kayak apa? Oke, yang pertama banget nih ya iya. Mbak. Mungkin ya orang-orang juga pasti, cewek-cewek yang pinter juga pasti berpikir yang sama dengan aku. Apa? Emotional intelligence. Itu yang paling utama, yang paling berpengaruh banget untuk perempuan yang mendapatkan suami yang punya emotional intelligence yang memang bagus banget. Contohnya gimana emotional intelligence yang Sabar. bagus? Oke. Imannya kuat nih. Imannya kuat. Yang apalagi? bisa melindungi istrinya nantinya. Oke. Iya, yang bisa ngelit istrinya, yang bisa memimpin gitu. Intinya yang sabar deh,
yang gak egois, yang gak NPD. Oke. Gitu. Terus apa lagi Ci selain emotional intelligence? Harus ini juga sih, harus balance ya, harus setara sama perempuannya. Dan gak bisa juga kita financial mendapatkan freedom. Kalau itu mungkin financial freedom itu beberapa orang mungkin udah ada ya, tapi kalau kita menunggu financial freedom, misalnya nih baru umur 25, itu kan cuman baru beberapa orang ya. Settle lah, harus sudah settle lah. Kalau kita nunggu financial freedom tuh bakal lama banget. Jadi kalau untuk aku sendiri, kalau untuk financial itu masih bisa dicari bareng. Nggak harus yang freedom ya. Buat Asri. Kalau nggak yang harus freedom dulu. Yang udah tajir aja guys. Nah ini beda lah. Kalau aku sih masih bisa dicari bareng. Karena aku sendiri ya mbak. Iya. Kalau menikah tuh aku tetap mau bekerja. Iya benar. Aku nggak mau diem di rumah. Aku nggak mau jadi pembantu. Iya benar. Gitu. Trophy wife? Of course. Nah ya benar. Kalau aku lebih ke dua sih. Harus bisa nge-provider sama nge-protector. Nge-provider tuh ya nge-provide apapun itu dalam rumah tangga. Setanggung jawab. Jadi tuh aku maunya tuh gak kebalik-balik gitu loh. Tugas dan kewajiban. Ya. Sebagai wanita, sebagai seorang istri tuh ya ngerawat gitu loh. Kalau suami tuh kan harusnya nge-provide. Terus nge-protector. Jadi tuh benar-benar ngelindungin gitu. Dan menurut aku tuh yang financial itu perlu banget. Karena banyak tingkat perceraian tuh tinggi karena masalah finansial ya, gitu. Yang gimana ya, jangan pernah memutuskan menikah sama orang yang gak bisa ngimbangin lifestyle kamu. Betul. Atau kamu harus berusaha menurunkan lifestyle kamu untuk sama orang tersebut. Iya betul. Itu artinya kamu egois sama diri kamu sendiri gitu loh. Iya. Dan itu jahat. Iya jahat Dan ke diri mungkin sendiri. Gak long term, maksudnya tuh dalam jangka waktu pendek mungkin kamu bisa ya. Bisa kayak ya udahlah jalanin. Lama-lama tuh gak bakal bisa. Tuh. Udah ada ini ya mbak ya, udah ada pengalaman nih. Udah ada kayaknya. Udah pengalaman. Udah ada pengalaman gitu. Oke. Dan kalau bisa cowok itu harus lebih dari cewek. Secara finansial, kenapa? Karena pride, oke. Pride-nya cowok tuh ada di situ guys. Coba deh ya tanya sama cowok-cowok. Pasti cowok itu akan merasa lebih tinggi, lebih bervalue tinggi gitu ya. Itu tuh kalau dia tuh bisa nge-provide ceweknya. Betul. Dalam artian dia lebih tinggi dari cowoknya. Dan insekuritas cowok itu paling tinggi kalau ceweknya tuh lebih dari dia. Itu tuh benar-benar udah hukum alamnya gitu loh. Jadi menurut aku gak apa-apa kalian di masyarakat ya, di mata masyarakat tuh dianggap telat nikah. Daripada cepet nikah tapi salah pasangan ya. Jangan sampai. Karena ada peribahasa cewek itu bukan dinilai dari pendidikannya. Bukan dinilai dari fisiknya. Tapi cewek itu dinilai dari pilihannya. Wow, keren. Tuh beneran. Betul. Ya jadi jangan terbawa pengaruh lingkungan untuk cepet nikah muda. Iya itu juga penting sih. Terus pacaran sekarang living together tuh udah biasa ya. Di era sekarang ya, maksudnya di era budaya barat tuh udah mendominasi kita di Indonesia gitu, kayak living together segala macam. Mungkin zaman dulu tuh pacaran cuma pegangan tangan nonton bioskop. Tapi sekarang tuh gaya pacaran tuh udah beda lah menurut aku ya. Ya pintar-pintar mengeduket aja sih. Terutama cewek karena cewek tuh yang paling dirugiin. Jangan sampai terjadi hal yang tadi married by accident itu. Terus jangan sampai udah kejadian si cowoknya gak mau tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus akhirnya dinikahkan secara paksa. Kalaupun gak ada yang kabur nih, terpaksa abortion. Nah tuh ada tuh banyak kasus tuh.
Banyak parah. Banyak kan banget. Banyak banget di berita-berita tuh kan ditemukan bayi segala macam. Itu yang paling jangan sampai deh girls. Jangan sampai. Itu tuh gila dosanya, kebayang gak tuh? Parah. Belum ada kesiapan gitu Iya, loh. belum ada Jadi kesiapan. ya pinter-pinter lah, pinter-pinter jaga diri gitu, memilih pasangan. Tapi kalau kalian sama pasangan kalian benar-benar udah yakin nih bisa go ahead gitu, ya menikah gitu. Tapi jangan pernah sampai kayak ragu-ragu. Ya gitu. itu dia, betul. Kalau pengalaman pribadi, Aci udah pernah diajak nikah belum? Nah aku nih kalau ditanya udah diajak nikah belum, itu pernah, tapi aku gak kenal orangnya. Bayangkan tiba-tiba nih ada Random. Instagram ya, tiba-tiba random. Dan kebetulan aku lagi jomblo pada masa itu ya. Tiba-tiba kayak, ini bener-bener gak kenal loh Mbak. Ta'aruf gitu? Enggak, langsung kayak. Kamu mau nikah? Enggak. Dan itu tuh oknum. Tuh kan. Aku nggak mau yang berseragam gitu guys. Kacang ijo, kacang panah. Kalian kenapa sih suka nyampahin cewek-cewek oknum-oknumnya? Kayak gue nggak tahu lu gitu loh. Iya masa terus dia nge-DM terus gitu. Tapi nggak aku balas ya, awalnya masih aku respect kan karena memang ya ajak kenalan, oke, ayo. Kenalan tiba-tiba nikah. Apaan sih? Freak banget ya, cringe banget gitu loh. Cringe ya. Dan ya udah pada saat dia ngechat kayak gitu ya langsung gue block, langsung gue unfollow. Parah ya. Aku dulu sempat mau nikah sih, Ci, sebenarnya. Dan itu kalau itu terjadi itu pernikahan dini sih. Menurutku ya, perspektifku itu 21 tahun. Bahkan aku kuliah aja tuh belum selesai, masih ngurus-ngurus skripsian. Jadi tuh dulu ceritanya aku pacaran lama lah sama mantanku dan dia jauh di atas aku sih usianya. Jadi tuh itu problem sih Ci. Maksudnya problem internal ya. Kalau misalnya pasangan kita tuh umurnya jauh di atas kita. Mereka tuh bakal nge-push kita untuk cepet-cepet merit gitu loh. Tapi waktu itu aku gak mau lah. Aku maunya aku selesai sekolah dulu gitu loh. Dan bahkan tuh masih banyak wish dream aku lah yang belum kecape gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi. Tapi malah sekarang nih di umur sekarang ini aku tuh malah takut kalau diajakin nikah. Kalau misalnya pasangan udah ngarah-ngarah ke obrolan yang menikah gitu tuh aku kayak menarik diri gitu loh. Karena terlalu banyak di sosial media dan lingkungan sekitarku tuh yang menikah untuk gagal gitu. Enaknya di awal doang gitu ya. Iya, jadi tuh ada rasa ketakutan yang kayak aduh bisa gak ya, kayaknya seribet itu deh, segitunya gitu. Bahkan after hubungan aku yang lama itu selesai, aku tuh pernah pengen gak nikah. Seumur hidup? Iya, kayak yaudah gak nikah. Trauma banget itu ya. Aku pengen punya anak. Wah gimana itu? Pengen punya anak tapi gak menikah? Pengen punya anak tapi gak pengen nikah. Enggak. Jangan mikir aneh-aneh ya guys ya. Parah nih. Okay. Enggak, jadi tuh ada kayak salah satu bentuk teknologi di Singapura sama di Amerika. Jadi kita tuh bagi cewek-cewek yang benar-benar punya energi feminisme yang tinggi lah, kayak gerakan aliran feminisme gitu. Dulu tuh aku tuh sempat ngikutin tuh Ci yang feminisme. Iya, sempat feminisme gitu. Okay. Jadi tuh kita tuh ada teknologi yang kita bisa donor sperma. Betul. Jadi tapi kita bisa milih nih mau sperma siapa. Jadi tuh ada salah satu rumah sakit di Singapura, dia itu kayak banyak yang donor sperma di sana. Dan kita tuh dikasih detailnya gitu loh Ci. Misalnya tuh runtutan DNA-nya gitu. Runtutan keturunannya bibit-bibit bobotnya lah kalau bahasa Indonesia. Misalnya nih Prince William gitu. Donor sperma gitu. Prince William mulu nih dari tadi. Iya Prince William mulu ya. Kita bisa apa? Milih ya. Gitu. Terus kayak disuntikan lah ke sel telur kita gitu. Bayi tabung gak sih itu namanya? Ya. Lebih mirip ke bayi tabung gitu. Jadi untuk yang benar-benar cewek yang
pengen punya keturunan tapi nggak pengen married gitu. Terus ada juga tuh yang kayak cewek yang nggak pengen married muda, kayak nanti deh umur 40-an atau berapa gitu. Cuma kan balik lagi cewek tuh banyak ruginya kan. Kayak kalau sperma cowok itu dia bakal produktif sampai tua. Bahkan tuh ada cowok yang udah umur 50-60 tuh masih bisa membuahi kan. Masih bisa, iya. Tapi cewek tuh beda cewek tuh semakin tua semakin berumur, sel telurnya tuh nggak akan seproduktif itu lagi. Iya, nggak seaktif itu, betul. Jadi tuh kebanyakan juga cewek-cewek yang pengen punya keturunan, tapi akhirnya harus menikah muda ya karena itu. Karena dia takut kalau misalnya aku nikah ketuaan nih, aku takutnya aku lama punya anak dan lain-lain. Tapi sekarang tuh udah ada juga teknologi yang membekukan sel telur. Oh, ya. Jadi kalau kalian tahu artis Luna Maya, dia kan nikah gila sih, gong banget 40 tahun coy. Iya betul. 40 tahun dia baru nikah dan sama Berondong. Aduh. Ya kan, syum gak syum gitu. Nikah sama Berondong gitu, udah settle 40 tahun. Iya. Jadi dia pas di umur masih 30-an gitu dia bekuin sel telurnya. Karena dia tahu dia gak bakal nikah secepat itu, tapi dia masih punya keturunan. Jadi sel telur yang masih produktif itu dibekukan, terus one day dia punya suami, baru dimasukin lagi ke tubuhnya. Oke. Disuntikan kembali ke tubuhnya gitu loh. Jadi ya udah, walaupun usia badannya 40 tahun tapi usia reproduksinya masih muda masih ya. muda Masih muda gitu. One day kalau misalnya aku umur 28, 29 belum nikah, akan Bekuin melakukan dulu itu gitu ya. sih. Karena ya Oke. mungkin Luna Maya jilid 2, Berondong mana yang bisa memiliki aku. Waduh. tapi aku tetap mendoakan yang terbaik sih, bakal kita Iya ya. tetap mendapatkan yang terbaik. Iya ya, soalnya perjalanan percintaan aku tuh lika-likunya lumayan guys. Iya sih teman-teman, kalau kalian mau tahu ya, bakal kita bahas nih? Enggak. One day ya, One day, ya, oke, pokoknya. one day. Gini-gini banget, jeglak gitu banget, gak semulus itu. Jadi aku udah memikirkan solusi. Oke. Gitu, Memang harus sih, untuk perempuan tuh harus memikirkan solusi, resiko gitu untuk kedepannya. Oke, bener banget. So, balik lagi bagi teman-teman yang nonton, ambil pelajarannya dari sini. Iya. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul. Jadi kalau mau menikah tuh pikirin lagi baik-baik, kenalin dulu karakter masing-masing. Jangan terkena FOMO untuk menikah. Betul. Terutama untuk diri sendiri ya. Kita nih maunya apa sih sebenarnya? Nah, itu kalian harus tahu tuh dulu. Iya, bener banget. So, bagi kalian yang punya cerita yang Lainnya, similar yang atau familiar, lainnya tentang mungkin menikah muda, pengen curhat-curhat ya, tentang pengen pasangan curhat kalian, bisa di sini. bisa banget di kolom komentar. Atau kalian kalau misalnya nggak mau dilihat sama yang lain tapi pengen berbagi kisah cerita, bisa DM ke Instagram aku dan ke Instagram aku. Aci. Betul. Benar banget. So, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. And see you next. Bye-bye.